Apakah kalian pernah dengar tentang Area 51, tempat misterius yang berada di Nevada, Amerika Serikat? Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya? Umumnya, Area 51 diketahui sebagai pangkalan militer rahasia di Nevada, Amerika Serikat. Tujuan utama pangkalan ini adalah untuk menguji dan mengembangkan pesawat serta teknologi militer rahasia. Namun, Area 51 menjadi topik hangat dalam budaya populer, dan banyak yang berspekulasi bahwa di sanalah pemerintah Amerika Serikat menyembunyikan bukti tentang makhluk luar angkasa, teknologi alien, atau bahkan bangkai pesawat UFO yang jatuh. Salah satu teori yang paling terkenal adalah bahwa Area 51 pernah menyimpan bukti-bukti insiden Roswell pada tahun 1947 ketika sebuah benda misterius jatuh di New Mexico dan memicu rumor tentang adanya piring terbang. Hal ini disebut dengan teori konspirasi, hal yang terkadang tidak sedikit orang yang mempercayainya, seperti adanya teknologi luar angkasa, UFO, alien, dan masih banyak lagi. Padahal, teori konspirasi tentang adanya alien dan UFO di Area 51 itu tidak benar. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Area 51 menyimpan makhluk atau teknologi luar angkasa. Mayoritas informasi tentang aktivitas di Area 51 berasal dari spekulasi, laporan saksi mata, dan teori konspirasi yang berkembang. Tetapi tidak ada bukti fisik yang kuat atau bahkan dokumen yang mengonfirmasi adanya hubungan antara Area 51 dan alien ataupun UFO. Pada tahun 2013, CIA merilis dokumen yang mengonfirmasi bahwa Area 51 memang digunakan untuk menguji pesawat mata-mata, seperti pesawat U-2 dan pesawat SR-71 pada era Perang Dingin. Dokumen tersebut tidak menyebutkan alien atau teknologi dari luar angkasa, dan penampakan benda terbang aneh yang dilaporkan masyarakat pada era tersebut bisa jadi berasal dari uji coba pesawat ini. Dan ini menunjukkan bahwa teori konspirasi Area 51 adalah tempat persembunyian alien itu tidak benar. Lantas, apa sih teori konspirasi itu? Dan kenapa banyak orang yang mempercayainya? Mari kita simak video berikut sampai habis. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori konspirasi. Definisi dari teori konspirasi sendiri adalah keyakinan adanya beberapa kelompok tertentu bertemu secara rahasia untuk membuat rencana tertentu dan melaksanakannya untuk tujuan yang jahat. Faktor penyebab adanya teori konspirasi adalah ketika seseorang mencoba untuk memahami peristiwa yang kompleks dengan solusi yang sederhana, atau bisa jadi teori konspirasi ini menawarkan solusi sederhana untuk masalah yang kompleks. Contohnya adalah teori konspirasi tentang perubahan iklim yang menawarkan penjelasan sederhana untuk isu global yang sebenarnya sangat kompleks. Teori konspirasi juga sering terjadi ketika orang membutuhkan jawaban pada saat dia sedang stres. Seperti saat seseorang merasa tidak berdaya dan terasingkan dari dunia, maka dia akan lebih mudah percaya apabila terdapat kekuatan yang bekerja sama untuk mengontrol dunia, sehingga berdampak pada dirinya dan orang lain. Setelah kepercayaan tersebut mengakar, imajinasi liar dan jalan pintas secara mental akan memperkuat teori konspirasi yang dia percayai. Kemudian, dia mencari dukungan dari orang yang sepemikiran dengan dia, dan lama-kelamaan tersebarlah teori konspirasi itu, lalu dipercayai oleh banyak orang. Kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan kenapa orang bisa percaya dengan teori konspirasi. Yang pertama adalah alasan epistemik atau pengetahuan, yaitu ketika ingin mengetahui penyebab suatu kejadian, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai hal itu, maka teori konspirasi muncul sebagai solusi penyebab kejadian itu.
karena memang teori konspirasi lebih disukai pada peristiwa yang sulit dijelaskan. Alasan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keinginan untuk memahami dunia, dan ketika jawaban jelas tidak ada, maka teori konspirasi sering memberikan jawaban alternatif. Yang kedua adalah alasan eksistensial. Banyak juga alasan seseorang lebih percaya pada teori konspirasi dengan alasan eksistensial sebagai cara agar merasa lebih aman dan terkendali, yaitu saat seseorang merasa terancam pada sesuatu, maka dia akan mengatasi rasa cemas yang timbul dengan mengetahui sumber bahayanya, yaitu dengan meyakini teori konspirasi. Ketiga adalah alasan sosial. Beberapa orang juga dapat termotivasi agar percaya terhadap teori konspirasi disebabkan alasan sosial. Misalnya, ketika seseorang menerima mentah-mentah informasi dari teman tentang suatu kejadian tanpa mencari tahu kebenarannya lebih lanjut. Teori konspirasi dapat memiliki dampak yang signifikan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah polarisasi sosial. Teori konspirasi seringkali memperburuk ketegangan sosial dengan memicu ketidakpercayaan terhadap kelompok atau institusi tertentu, seperti pemerintah, media, atau ilmuwan. Hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat, terutama ketika teori-teori tersebut menyebar di kalangan komunitas yang berbeda pandangan politik ataupun ideologi. Yang kedua adalah misinformasi dan kehilangan kepercayaan. Ketika teori konspirasi menggantikan informasi yang kredibel, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada sumber informasi yang sah. Yang ketiga adalah dampak psikologis. Individu yang sangat percaya pada teori konspirasi sering mengalami kecemasan, paranoia, dan rasa ketidakpercayaan yang tinggi. Hal ini dapat mengisolasi mereka dari masyarakat luas atau membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh tokoh yang menyebarkan teori tersebut untuk keuntungan pribadi atau politik. Dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya literasi media dan kesadaran publik tentang cara membedakan informasi yang akurat dari spekulasi yang tidak berdasar. Jadi, apakah kalian termasuk yang mempercayai teori konspirasi atau skeptis terhadap semua ini?